Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita memulai pelajaran dalam cabang ilmu hadis, yaitu terkait dengan mustalahat, istilah-istilah yang ada dalam ilmu hadis. Misal nanti ada istilah sahih, dhaif, hasan, sahih li ghairi, hasan li ghairi, atau istilah marfu, mauquf, maqtu', atau mursal, atau mu'dhal, atau istilah hadis gharib, atau hadis yang disebut dengan hadis yang syadz. Istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kapan dikatakan hadis itu sahih, apa syarat dan ketentuannya? Hasan, dhaif, kapan dikatakan dhaif? Terus juga ada istilah maudhu', palsu. Kapan kita katakan hadis itu palsu? Ini yang kita akan pelajari sebagai dasar ilmu mustalah hadis. Adapun nanti pembicaraan juga kapan rawi itu tertolak, kapan rawi itu diterima, itu nanti ada juga bukunya, ada juga kitabnya. Ini yang kita akan pelajari adalah buku dasar dengan kita membaca Mandhumah Al-Baiquniyah, nazam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baiquni, yang berisi dasar-dasar istilah ulama hadis terkait dengan hadis. Dia hanya berisi 34 bait, jadi sedikit saja. 34 bait terkait dengan ilmu al-mustalah, dan kita akan membaca syarah dari manzumah ini yang berjudul Tuhfatul Mubtadi', bingkisan hadiah untuk pemula, bisyarhi Mandhumatil Baiquni fi ilmi mustalahil hadis, dengan mensyarah, menjelaskan Mandhumah Al-Imam Al-Baiquni dalam ilmu mustalah hadis. Al-Imam Al-Baiquni nanti kita akan melihat namanya di catatan kaki waktu beliau sebutkan nanti Mandhumah Al-Baiquni. Karena kita akan membaca awal pendahuluan. Dan di situ nanti ada catatan kaki terkait dengan nama penulis matan Baiquniyah. Matan Baiquniyah. Jadi ini buku ringkas yang disebutkan adalah hal-hal yang pokok, yang utama untuk kita tahu. Adapun kalau mau meluas, nanti insya Allah tentunya kita akan melanjutkan dengan buku-buku berikutnya. Rencana kalau memang dimudahkan, kita akan membaca 4 buku. Jadi ada ini syarah Mandhumah Baiquniyah, kemudian nanti ada Ikhtisar Ulumul Hadis, kemudian nanti setelah itu kita akan baca yang membahas ilmu mustalah karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar.
Kemudian tentunya kitab Dawabit dalam Jarh wa Ta'dil. 4 buku nanti kita akan lihat ya apa kita selesaikan tahun ini atau sampai tahun berikutnya. Jelas kita mulai saja dulu awal ini dengan buku dasar dengan membahas kitab ini. Adapun pensyarahnya yang kita akan baca ini adalah Abul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razi, salah satu guru mustalah hadits di Yaman. Beliau sebagaimana akan dikatakan di pendahuluan sebentar, ia mensyarah buku ini beliau ringkas dari buku beliau sebelumnya yang dia syarah Baiquniyah lebih luas lagi. Kita akan baca pendahuluannya yang beliau sebutkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala asy-syarih hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ahmaduhu hamda man a'mala bil hamdi lisanah wa syaghala bihi jawarihahu wa arkanah wa ashkuruhu ala jazili ihsanih wa 'azim imtinani. Baik. Jadi kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan basmalah sebagaimana ya ini contoh dalam Quran, hadis dan para penulis yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak. Thayyiban mubarakan fih, pujian yang baik lagi berberkah padanya. Ahmaduhu, saya memujinya. Hamda man a'mala, pujian orang yang menggunakan bilhamdi lisanah, yang menggunakan lisannya untuk memuji Allah. Artinya pujian dengan pujian seluruh orang yang memuji. Pujian dengan pujian seluruh orang yang memuji, menggunakan lisannya untuk memuji Allah. Wa syaghala jawarihahu wa arkanah, yang menyibukkan menggunakan jawarih anggota badannya, wa arkanah juga sama arkan anggota badan. Ya, cuman arkan itu anggota badan yang inti, yang pokok. Iya, kalau jawarih anggota badan secara umum. Karena arkan itu al-janibul qawi, sisi yang paling kuat dalam seorang hamba. Kalau itu terkait dengan orang. Makanya dikatakan rukun Islam, artinya sisi yang kuat dalam Islam yang harus ada. Ya, rukun iman, artinya sisi yang kuat dari keimanan yang tidak boleh tidak ada. Itu dibilang rukun. Jadi kalau dibilang arkan rukun daripada diri seorang, berarti sisi yang kuat dalam diri orang itu. Iya, hal yang menjadi pokok dari anggota badannya. Wa ashkuruh, saya bersyukur kepadanya. Ala jazili ihsani, atas banyaknya kebaikannya. Wa adzim imtinani, dan besarnya pemberiannya. Lanjut. Wa qala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fala syakka 'inda kulli 'aqilin wa labib anna al-ishtighala bil 'ilmi asy-syar'i dirasatan wa tadrisan wa ta'lifan wa tahqiqan ma'a salahin niyyati wa husni ma yukannu fi at-tawiyyah min afdalil qurbati wa ajallit ta'at. Masya Allah. Kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Amma ba'd, adapun setelah itu, setelah pendahuluan singkat tadi, memuji Allah dan bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Adapun setelah itu
Fala syakka, tidak ada keraguan. Inda kulli akil, di sisi setiap yang berakal. Walabib, dan di sisi setiap yang punya hati. Labib punya lub, punya hati. Tidak ada keraguan bagi setiap yang berakal dan bagi setiap yang memiliki hati. Annal istigola, bahasanya sibuk bil ilmi syar'i, dengan ilmu syariat. Pokoknya setiap yang punya akal, setiap yang punya hati, tidak ada keraguan bahwa sibuk dengan ilmu syariat, apakah dirosatan, belajar, watadrisan, atau mengajar. Maka dia belajar atau mengajar, wata'lifan, menulis, watahkikon, memberikan catatan kaki, ma'asolahin niyah, jika dibarengi dengan baiknya niat. Artinya niatnya ikhlas untuk belajar, niatnya ikhlas untuk mengajar, niatnya ikhlas untuk menulis, niatnya ikhlas untuk memberikan catatan kaki. Wa husn, dan baiknya ma yukannu, apa yang tersembunyi, fitawiyah, di dalam batinnya. Baiknya apa yang tersembunyi dalam batinnya. Min afdolil kurobat, ini belajar, mengajar, menulis, itu ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Wa ajallit ta'at, ibadah yang paling mulia. Itu kalau baik niatnya. Kalau baik niat, semua orang yang belajar atau mengajar, kalau bagus niatnya, maka ini adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling mulia. Iya, lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lain dari ibadah sunnah. Lebih mulia daripada sholat sunnah. Lebih mulia daripada puasa sunnah. Pokoknya lebih mulia daripada ibadah sunnah yang lain. Ini, ya, kalau orang itu baik niat. Baik niatnya. Terus? وقال حفظه الله ومن أهم أنواع العلم علم الحديث النبوي لأن شرعنا الحنيف مبني على الكتاب العزيز المحفوظ المصون وعلى حديث نبينا الكريم المأمون ولا يعلم الثابت الصحيح المقبول والضعيف والرذيل المردود إلا بقواعد هذا العلم الشريف الذي تعلمه ومعرفة قواعده وضوابطه ومسائله من النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. Baik, termasuk kata beliau aham, yang paling penting, anwa'il ilmi, dari jenis ilmu. Dan ilmu itu kan banyak. Ada yang penting dan ada yang paling penting. Dan di antara yang paling penting adalah dari jenis ilmu adalah ilmu hadits nabawi, ilmu tentang hadis Nabi. Ini setelah Quran. Ilmu tentang hadis Nabi. Kenapa? Li'anna syar'ana, karena syariat kita al-hanif, yang lurus, itu mabniyun alal kitabil aziz al-mahfudil masun. Itu yang pertama. Itu dibangun, mabni artinya dibangun. Alal kitabil aziz, di atas kitab yang mulia, maksudnya Al-Quran. Al-mahfud al-masun, yang dihafal dan dijaga. Ya, itu bangunan ilmu adalah Quran. Wa ala hadithi nabiyina al-karim, dan juga dibangun di atas hadits Nabi kita yang mulia, al-ma'mun, yang apa itu? Ma'mun, yang diberikan keamanan, yang dijaga juga makna, yang dijaga juga. Wala yu'lamu tsabitus sahihil maqbul, dan tidak diketahui as-tsabitus sahih, yang tetap lagi sahih, al-maqbul, yang diterima dari hadis, wad dhaif war radhi al-mardud,
yang dhaif serta rendah serta yang ditolak illa biqawaidi hadzal ilmi syarif, kecuali dengan kaidah ilmu yang mulia ini. Kecuali dengan kaidah ilmu yang mulia ini. Alladzi ya ta'lamuhu, bisa begitu yang kamu akan tahu dia. Paham kan? Ya. Wa ma'rifatu qawaidihi, dan kamu akan mengetahui kaidah-kaidah dan mengetahui kaidah-kaidahnya. Wa dawabitihi, dan ketentuan-ketentuannya. Wa masailihi, dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Minan nasihati lillah, itu termasuk dalam rangka nasihat karena Allah. Kita tahu kaidah-kaidah di dalam ilmu hadis itu termasuk nasihat untuk Allah. Karena untuk menjaga agama Allah, dan nasihat untuk kitab Allah, untuk Rasulnya, untuk imam kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Termasuk nasihat adalah kita terangkan, ini dhaif. Termasuk nasihat, ini dhaif, ini sahih, ini hasan, ini ucapan Nabi, ini ucapan sahabat, ini ucapan tabi'in. Supaya mau dibedakan. Jangan sampai semua bahasa Arab dikatakan dalil. Bahkan sebagian orang kalau baca ucapan bahasa Arab langsung dikatakan, saya pernah membaca hadis. Padahal yang berbahasa Arab itu ada ucapan Nabi, ada ucapan sahabat, ada ucapan tabi'in. Tidak semua itu dalil. Tidak semua itu dalil yang kita akan pertentangkan dengan Quran atau hadis. Atau kita jadikan sebagai hujah. Jadi harus kita tahu, kalau dia bilang begini, ucapan siapa? Kan nanti akan diajarkan. Kalau dia bilang marfu, ucapan Nabi. Kalau dia bilang mauquf, ucapan sahabat. Kalau dia bilang maktu, ucapan tabi'in. Atau dia bilang mursal, ucapan tabi'in. Kan ada istilah-istilah. Ada istilah-istilahnya. Kalau dia bilang ini hadis mu'dhal. Apa maksudnya mu'dhal? Ini istilah. Mu'dhal itu hilang dalam rawinya. Dalam sanadnya 2 rawi. Ini berarti dhaif, tidak ada rawinya. Nah, ini kita harus paham. Itu namanya menjelaskannya, termasuk nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk a'immah kaum muslimin, dan untuk keumuman orang. Terus وقال فلهذا سلك أهل العلم الطرق المتفرقة في تقريبه وتفهيمه وبسطه وتكوينه فمنهم من قرب واختصر ومنهم من بسط وصبر ومنهم من نظم ومنهم من نثر. Oleh karena itu kata beliau, ahlul ilmi menempuh, salaka ahlul ilmi. Ahlul ilmi menempuh at-turuqul mutafarriqah, cara-cara yang berbeda-beda. Turuk, cara-cara al-mutafarriqah yang berbeda-beda. Fi taqribihi, dalam mendekatkannya kepada orang yang mau tahu. Ya, wa tafhimihi, demikian pula dalam memahamkannya. Dalam memahamkannya. Ya, wa bastihi, serta dalam memaparkannya. Wa takwinihi, dan menguraikannya. Faminhum man qarraba, di antara mereka ada yang hanya mimbabit takrib, pendekatan kepada pemahaman. Waqtasar, ada juga yang meringkas. Wa minhum, di antara juga mereka man basato, ada yang luas. Wa sabaro, dan menyebutkan semua jenisnya. Wa minhum, dan di antara juga mereka man nadhom, ada yang membuat berupa bait syair. Wa minhum, dan di antara mereka juga man nathar, ada yang membuatnya berupa nathar, ucapan biasa, bukan berupa syair. Iya. Ini macam-macam cara para ulama menyampaikan ilmu ini, berbeda-beda. Terus وقال وكان من تلك المنظومات المنظومة المختصرة
والدرة المبتكرة منظومة البيقوني التي كتب لها القبول والانتشار والذيوع فصارت معلومة في بدائية طلبة هذا العلم فأقبل عليها طلبة العلم بالحفظ والتفهم لألفاظها وأقبل عليها جماعات من أهل العلم وطلبته بالشرح والبيان فلا يجزم بحصر شروحها لكثرتها وتباعد بلدان مصنفيها. Baik. Dan adalah kata beliau min tilkal mandumat, termasuk nadhum itu, yaitu bait-bait syair yang menjelaskan ilmu ini, adalah al-mandumatul muktasarah, adalah mandumah bait-bait syair yang ringkas, wa durratul mubtakarah, dan permata yang tersembunyi, yang masih perawan, maksudnya yang indah, ya, mutiara yang indah. Mandumatul Baikuni adalah nadhamnya Imam Al-Baikuni. Ada di catatan di bawah namanya. Wal Baikuni huwa Toha. Ini namanya Ibnu Muhammad Ibnu Fatuh Al-Baikuni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau orang Syam. Dimashqi, Suriah. Ibu kota dari negeri Suriah. Ya, Asy-Syafi'i. Yang mana madhabnya adalah Syafi'i. Ia madhabnya adalah Syafi'i. Ini nama beliau. Toha bin Muhammad bin Fatuh Al-Baikuni Ad-Dimashqi Syafi'i. Wakila ada juga mengatakan namanya Umar bin Muhammad. Itu bukan Toha tapi Umar. Iya. Dan dia katakan kana hayyan qabla am ya al-Watamanin. Dia adalah hidup sebelum tahun 1080. Ya, 1080. Iya. Hijriah. Sekarang 1445. Berarti sudah ya 400 tahun lebih yang lalu. Tapi bukunya masih dibaca sekarang. Wakana muhadditan usuliyan. Dan beliau adalah ahli hadis sekaligus ahli usul. Ulima min kutubih. Tentunya diketahui beliau ahli dalam bidang itu dari kitabnya Al-Baikuniyah. Dilihat dari kitabnya Baikuniyah ini, beliau adalah ahli hadis. Karena tidak mungkin dia bisa menyimpulkan ya, dalam beberapa bait syair istilah-istilah dalam ilmu hadis. Berarti itu menunjukkan dia ahli dalam situ. Wafatul Qadir al-Mughith fi ilmi al-hadith. So, ada juga buku yang lain, Fathul Qadir al-Mughith fi ilmi al-hadith. Iya. Ini namanya. Nama Imam Al-Baikuni pengarang kitab. Terus tadi terjadi ini yang belum. Allati kutiba lahal qabul. Kembali ke atas yang ditetapkan terhadapnya penerimaan. Jadi kitab Baikunia ini telah ditulis oleh Allah, tentunya ditetapkan akan diterima oleh banyak orang. Makanya dikutibah, telah ditentukan. Bukan telah ditulis, telah ditentukan oleh Allah bahwa dia diterima. Wal intishar wad duyu, ya, tersebar dan meluas. Fasarat maklumah. Jadilah buku ini adalah buku yang dimaklumi, diketahui. Fi badaiyat, di para pemula, tolab hadal ilm, penuntut ilmu ini. Karena orang kalau mau belajar ilmu mustalah hadis selalu memulai dengan kitab Mandumah Al-Baikuniyah. Ya. Jadi kalau ada orang belajar ilmu hadis selalu dapat kitab ini. Kitab Al-Baikuniyah. Fa'aqbala 'alaiha talabatul ilmi bil hafzi. Maka para penuntut ilmu menghadap kepadanya dengan menghafalnya. Wa tafahum li alfadhiha, dan memahami lafaz-lafaznya. Wa aqbala 'alaiha jama'atun min ahli ilmi, dan juga sekelompok dari ahlul ilm menghadap kepadanya. Wa talabatihi, dan para penuntutnya, bisyarhi, dengan mensyarah, wal bayan, dan menjelaskan.
fala yujzamu, tidak bisa dipastikan bihasri syuruhih, untuk membatasi berapa syarahnya buku ini. Kenapa? Likat rotiha, karena banyaknya orang menjelaskan matan Baiquniyah. Wa taba'udi buldani musannifiha, dan saling berjauhan ya negeri dari para penulisnya. Setiap negeri ada yang mensyarahnya. Ada yang mensyarahnya. Karena buku ini sekali lagi termasuk buku yang ditetapkan oleh Allah, diterima di kalangan para penuntut ilmu. Terus وقال وقد رغب إلي جماعة من طلبة العلم القيام بشرحها بل اتصل بي بعضهم يسأل عن شرحي لها من أجل أن يوفره لطلبة العلم في بعض دور الحديث في اليمن ظنا منه أن لي شرحا مطبوعا. baik, faqad raghaba ilayya, telah memberikan targib, semangat kepadaku, jama'atum min talabatil ilmi, ini sebab ditulis dan dicetaknya, telah diberikan semangat, dorongan kepadaku oleh sekelompok dari para talabatil ilmi, penuntut ilmu, al-qiyam bisyarihha, untuk tegak mulai mensyarahnya. Bal bahkan ittasalabi, telah menelpon saya, menghubungi saya, ba'duhum, sebagian mereka, yaitu bahkan sebagian mereka telah menelpon saya, yas'al an syarhi, menjelaskan, menanyakan tentang syarah lahat terhadap kitab Baiquniyah, min ajli, agar supaya ayyuwaffirahu, untuk dia bagikan, li talabil ilmi, kepada para penuntut ilmu, fi ba'di duaril hadith, di sebagian ya duaril hadith. Darul hadith maksudnya pesantren. Di sana pesantren namanya Darul Hadith. Iya, bukan ma'had. Mereka gunakan dar. Dar itu rumah hadith begitu. Iya, maksudnya tempat belajar. Kalau kita sebut apa? Ma'had. Iya, kalau di Yaman dibilang Darul Hadith. Iya. Jadi untuk dibagikan ke para penuntut ilmu di Darul Hadith fil Yaman, di Yaman. Dhannan minhu, karena sangkaan darinya, annali syarhan, bahwa saya memiliki syarah matbu'an yang dicetak. Terus وقال فعند ذلك قوي العزم مني بعد توفيق الله تعالى فوضعت شرحا مبسوطا إلى حد ما ثم تأملت فيه فرأيت فيه طولا وتقريرات لا يتحملها المبتدئ فرأيت أن أستل منه هذا الشرح المختصر سائلا الله أن يوفقني في ذلك وأن ينفع به وبأصله الإسلام والمسلمين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا لي يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini selesai pendahuluan. Maka ketika itu, maksudnya tadi ketika banyak yang memberikan dorongan bahwa bagus antum syarah, jelaskan ini Baiquniyah, ya. Bahkan ada yang menanyakan mana syarahnya antum, paham kan? Iya. Maka qawiyal azm, maka menguatlah tekad minni, dariku, ya, ba'da taufiqillah, setelah taufik dari Allah, fawadatu syarhan mabsuton, maka saya pun membuat syarah yang luas. Itu awal ya. Jadi syarahnya luas sekali. Iya. Ila haddin ma, kepada batasan yang luas. Iya. Tsumma ta'ammaltu fi. Kemudian setelah itu saya perhatikan lagi itu syarah. Ya, sampai sekarang belum dicetak, tapi sudah jadi bentuk, ya masih lembaran-lembaran yang dijilid. Iya. Jadi dia perhatikan lagi. Fara'aitu fihi tulan. Maka saya melihat terlalu panjang. Wa takrirat, dan ada penjelasan-penjelasan la yatahammaluha al-mubtadi, yang tidak bisa
dipikul oleh pemula. Nggak bisa ini terlalu luas. Iya, nggak cocok untuk pemula. Fara'aitu an asqal minhu. Maka saya pun memandang melihat untuk memilih darinya syarah Al-Mukhtasar ini. Penjelasan yang ringkas ini yang ada di hadapan kita. Jadi ini sudah menjadi buku pilihan, sudah disaring dari yang luas. Sa'ilanillah, dengan tentunya dalam keadaan meminta kepada Allah. Ayyufiqani, untuk memberikan taufik kepada saya. Fidzalika, dalam hal tersebut. Wa yanfa'abihi, dan semoga Allah memberikan manfaat terhadapnya. Wa bi aslihi, dan asalnya. Al-Islam wal muslimin, Islam dan kaum muslimin. Wa yaj'alahu khalisan, dan semoga Allah menjadikannya ini ikhlas. Li wajhihil karim, untuk wajah Allah yang mulia. Nafi'an li yaumiddin, bermanfaat untukku pada hari kiamat. La wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Lagi maha mulia. Ditulis oleh Abul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi. Ya, nama panggilan beliau Abul Hasan, nama aslinya Ali ibn Ahmad Ar-Razihi. Beliau selesai dari tulis muqaddimah ini Lailatul Ahad, malam Ahad 3 Sya'ban 1435, bertepatan dengan 31 tanggal 31 bulan 5 2014 di Yaman, di Maktabah Darul Hadits Ma'bar Harsahallah wasairu biladi al-muslimin. Iya, penulisnya masih hidup, pernah ke Indonesia. Alhamdulillah. Kita lanjutkan insyaallah besok di pembahasan di dalam mulai di dalam Bismillahirrahmanirrahim Al-Muqaddim. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita besok. Kita cukupkan dulu. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.